Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan terkait dengan surat, kita akan cek kembali apakah bisa langkah-langkah apa yang akan dilakukan, dan tentu saja kita akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya. Jadi ini saya berani mempertanggungjawabkan, tidak hanya hablum minanas tapi hablum minallah. Ini pertama adalah 99,9% itu adalah Gibran. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bersilaturahmi ke kediaman Wapres ke-6 RI Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno Rabu pagi 13 Agustus. Selain melakukan silaturahmi, kedatangan Wapres Gibran juga untuk menyampaikan secara langsung undangan menghadiri peringatan HUT ke-80 RI dari pemerintah. Menurut Biro Pers dan Media Sekretariat Wakil Presiden, silaturahmi ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar generasi penerus bersinergi dengan para pendahulunya, termasuk membangun komunikasi yang erat dengan para senior. Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai pertemuan ini menjadi pintu komunikasi untuk menurunkan tensi persoalan pemakzulan Gibran. Diketahui beberapa waktu lalu hubungan Tri Sutrisno dan Gibran menjadi sorotan setelah Forum Purnawirawan TNI Polri mengusulkan agar MPR RI mencopot Gibran dari posisi Wakil Presiden. Salah satu nama yang menandatangani deklarasi tersebut adalah Tri Sutrisno, yang juga menjadi bagian dari Forum Purnawirawan. Sebelumnya desakan pemakzulan terhadap Gibran terus digaungkan oleh Forum Purnawirawan TNI. Pada 2 Juni 2025, Forum Purnawirawan TNI mengirimkan surat kepada DPR RI terkait pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Forum Purnawirawan TNI bahkan mengancam akan menduduki MPR jika desakan mereka diabaikan. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Sementara itu ditemui pada Kamis 3 Juli, Ketua DPR RI Puan Maharani saat diminta tanggapannya terkait perkembangan terbaru soal surat pemakzulan hanya menjawab singkat. Terkait dengan surat, kita akan cek kembali apakah bisa langkah-langkah apa yang akan dilakukan, dan tentu saja kita akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya. Hingga Selasa 19 Agustus, DPR belum mengungkap secara pasti kapan rapat pembahasan surat yang dilayangkan Forum Purnawirawan TNI itu akan dilakukan. Pimpinan DPR menyebut persoalan pemakzulan belum dibicarakan di pimpinan DPR. Itu belum dibicarakan di Rapim. Nanti kami cek suratnya udah sampai mana. Ya. Saya belum lihat suratnya. Lantas benarkah isu pemakzulan Gibran telah mereda dengan sendirinya usai Gibran bertemu dengan Tri Sutrisno, atau memang surat yang diajukan ini tidak bisa dilanjutkan DPR? Di saat bersamaan, sorotan terhadap ijazah Jokowi kembali mencuat. Terbaru kubu Roy Suryo CS meluncurkan Jokowi's White Paper yang ia klaim membahas keaslian ijazah sarjana UGM Presiden ke-7 Joko Widodo. Buku yang berjudul lengkap Jokowi's White Paper, Kajian Digital Forensik, Telematika, Neuropolitika atas keabsahan dokumen dan perilaku kekuasaan ini ditulis oleh Roy Suryo bersama Rismon Sianipar dan juga Tifauzia Tiasuma. Ada penjelasan tentang telematika, telekomunikasi media informatika, tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 2013 yang mengawali semuanya. Ketika seseorang mengaku lulusan UGM tetapi IPK-nya katanya di bawah 2. Ya.
Dan itu menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Itulah yang mengawali semuanya. Itu ada cerita dalam buku ini. Adab dan etika akademik kan ya harus dibantah juga dengan buku. Jadi jangan ad hominem kalau dari pihak Pak Jokowi maupun yang lainnya. Sementara Tifauzia atau Dr. Tifa menyatakan buku setebal 700 halaman ini merupakan karya ilmiah dan siap diedarkan hingga luar negeri. Apakah kami takut? Tidak. Kami tidak takut. Buktinya, salah satu buktinya, kami terus membuat karya ini. Ya. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak Jokowi terkait adanya buku ini. Sementara itu kasus dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI masih terus bergulir di Polda Metro Jaya. Sebelumnya mantan Ketua KPK Abraham Samad diperiksa sebagai saksi. Dan pada Rabu pagi, Polda Metro Jaya memanggil 3 saksi, yakni Roy Suryo, Rizal Fadilah, dan Kurnia Trirayani untuk diperiksa terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah atas laporan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tim Liputan CNN Indonesia. Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira. Selamat malam, Sowan Gibran ke mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno pekan lalu ikut menjadi sorotan. Nama Tri Sutrisno sempat masuk dalam jajaran Purnawirawan TNI yang meminta Gibran untuk dimakzulkan. Betulkah ini langkah strategis untuk menepis isu panas pemakzulan atau sebenarnya isu pemakzulan sudah kandas di tengah jalan? Kita akan bahas malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kami. Saya akan panggil satu persatu. Yang pertama sudah hadir di Studio 2 CNN Indonesia anggota DPR RI dari fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam, Bang Doli. Oke, baik. Masih ada masalah teknis? Sebentar Bang, nanti kita invite ke dalam. Lagi dipakai dulu audionya Bang, biar suaranya nanti bisa disampaikan lebih lugas kepada masyarakat. Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik. Selamat malam, Bang Freddy. Selamat malam, Kak Elvira. Sambil nunggu Bang Doli ya. Oke, terima kasih. Silahkan Bang. Dan juga kami mengundang, sudah hadir sebenarnya, pakai audio dulu, pakai telematika. Roy Suryo, Mas Roy nanti bergabung ya. Saya undang sekarang pakar hukum tata negara, Refli Harun. Bang Refli, selamat malam. Apa kabar? Agak dingin nih kayaknya nih, belum panas kita. Oke. Boleh dipanaskan, tapi diskusinya mencerahkan. Ke situ ya? Silakan. Oke, thank you. Dan juga saya akan memperkenalkan narasumber kami yang juga sudah hadir. Mewakili Forum Purnawirawan TNI, ada Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra. Selamat malam, Pak Rajasa. Oke, dan kita juga masih menunggu salah satu narasumber lainnya nanti akan hadir, Pangeran Mangkubumi, Sekjen Relawan Gibranku, nanti akan bergabung bersama kami. Dan tepuk tangan untuk mahasiswa dari 5TV Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selamat malam, teman-teman. Oke, saya undang deh Mas Roy. Silahkan Mas. Siap. Gabung. Terima kasih Mas Roy. Salam Silakan. hangat dari Polda Metro Jaya. Waduh, ini fresh from the oven. Ini baru selesai apa, menjalani pemeriksaan. Diperiksa Polda kok bahagia kelihatan. Nah, nanti kita tanyakan ya. Kalau nggak ada orang kuat di belakangnya susah. Kita undang Mbak Doli sekarang. Ayo Mbak Doli, silakan. Mas Freddy kita dulu. Mbak Doli, makasih ya. Macet ya Pak. Waduh. Iya, masuk. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama kami. Sekarang kita akan tanyakan bagaimana kemudian bola panas ini, kita sudah menunggu, kemarin kan reses ya, begitu ya Bang Doli ya? Iya. Dan katanya nanti akan dibahas setelah reses begitu. Iya. Kita tunggu-tunggu 1-2 hari ini, kemarin sudah ada rapat dan lain-lain. Surat yang dikirim oleh Forum Purnawirawan ini sudah dibahas belum? Setidaknya di fraksi Golkar misalnya. Enggak, kalau per fraksi itu kan tergantung dari keputusan rapat di pimpinan dan badan musyawarah antar fraksi. Jadi kalau surat itu masuk ke DPR, itu sekretariat jenderal, ini mekanisme dulu nih ya. Sampai ke pimpinan, pimpinan mengagendakan, nah kemudian disetujui dibahas, dikirim ke rapat konsultasi pengganti badan musyawarah, nah di situ diputuskan dibahas atau tidak dan diserahkan ke fraksi. Nah kami juga sebetulnya kemarin kan sudah ada 2 kali paripurna ya, nah memang belum dibacakan, walaupun besok pagi masih ada paripurna lagi. Nah kita tunggu aja besok mudah-mudahan dibacakan. Oke, tapi kalau di internal fraksi sendiri ini dibicarakan tidak surat ini? Ya, secara tidak resminya? Ya kalau
Kalau di fraksi, di institusi resmi itu kan pasti bicaranya resmi-resmi. Kalau nggak ada kita lihat faktual di depan mata kita atau secara tercatat dalam surat ya nggak dirapatkan gitu, tidak dibahas secara resmi. Oke, saya ke Pak Rajasa Tidak sekarang. dirapatkan tapi digosipkan. Pak Rajasa, jawaban dari fraksi Golkar tidak mewakili ya. Kita tahu banyak fraksi begitu di DPR. Tapi surat-surat yang kemudian sudah masuk dikirimkan, nyatanya saat ini belum dibacakan tapi tidak tahu besok begitu ya Bang Doli? Ya. Pak Rajasa. Cek. Ya. Silakan, sudah. Jadi begini, kami dari mewakili Purnawirawan, memang sejauh ini masih tetap menunggu Pak, keputusan dari DPR untuk melanjutkan tentang usulan pemakzulan Gibran. Karena jangan disalahartikan juga bahwa ketika ini Purnawirawan bicara, ini bukan mewakili militer, bukan. Kita mewakili rakyat yang menghendaki pemakzulan Gibran. Dan ini sebuah langkah yang konstitusional kok. Dan banyak terjadi di mana-mana di negara-negara lain juga banyak terjadi upaya-upaya seperti ini. Jadi bukan hal yang luar biasa juga. Itu saja. Oke, baik. Kalau kemarin melihat ya bagaimana media menyaksikan Wakil Presiden bertemu dengan Pak Tri begitu sowan, meskipun ini dalam rangka 17 Agustus, Pak Rajasa. Anda melihat ini menjadi bagian dari manuver Pak Wapres atau ini balik lagi hal yang biasa-biasa saja? Saya pikir sampai hari ini, menurut analisa kami, Gibran tidak melakukan manuver apapun untuk mengkonter upaya pemakzulan dirinya gitu. Justru yang terjadi adanya sikap paranoid Gibran yang tiba-tiba tidak mau menyalami AHY pada saat itu karena mungkin digadang-gadang AHY calon penggantinya kan gitu. Jadi hanya itu saja, nggak ada upaya strategis ya untuk menghambat upaya pemakzulan. Kalau saja Gibran punya kapasitas, tentunya dia akan membuat program-program ya, yang spektakuler yang dapat mendukung kebijakan presiden. Ini saya pikir akan menghambat upaya pemakzulan. Tapi ini nggak ada. Ini menarik, menarik nih. Pak AHY menjadi pengganti Pak Gibran. Digadang-gadang maksud saya. Digadang-gadang. Informasinya dapat dari mana itu? Dengar-dengarnya dari mana Pak Rajasa? Rahasia lah itu. Oke. Oke, baik. Jadi kalau Pak Rajasa melihat paranoid, apalagi pada saat bertemu Pak AHY nggak salaman, saya ke Anda sekarang, apa betul begitu ada yang paranoid soal masalah pemakzulan ini? Paranoid, Gibran sepertinya nggak paranoid ya, tapi saya memaknai ya pertemuan Gibran ke Wapres Trisno, ke Pak Trisno memang bisa dilihat dalam konteks pertama dia sebagai Wapres termuda memang sowan ke tokoh senior. Pak Tri ini bisa dibilang legenda hidup ya, legenda hidup, tokoh senior di Republik ini, tokoh militer, mantan Wapres, jadi kompleks. Jadi seorang Gibran yang muda, yang oleh Mas Roy dan kawan-kawan, Bang Refli dikatakan tidak berpengalaman itu, ya nggak apa-apa. Dia datang, minta restu, tanda kutip, dukungan politik, ya, yang saya katakan tadi dari seorang tokoh sekaliber Trisno itu sangat penting. Ya, jadi jika dikaitkan misalnya dengan konteks pemakzulan tadi, saya rasa relevan-relevan saja. Ya, seorang tokoh seperti Pak Trisno ini masih sangat dihormati di kalangan militer, ya, di kalangan politisi sekalipun. Ya, karena ketokohannya, saya rasa sikap yang ditunjukkan oleh Gibran tersebut mempunyai efek, ya, komunikasi politik yang dibangun oleh Gibran dalam konteks dengan Pak Trisno merupakan hal yang baik, ya, contoh yang baik juga kepada masyarakat bahwa seorang tokoh muda yang dikatakan tidak berpengalaman itu tidak apa-apa memang sowan kepada seniornya. Nah, kemudian jika dikaitkan tadi dengan AHY, ya, AHY, jadi memang banyak, memang yang viral awal-awal itu semua udah tahu lah ya, viral awal-awal itu foto yang tidak salaman, tapi kan banyak sekali video yang berseliweran, bersebaran bahwa
Gibran bersalaman dengan AHY, ya bercengkrama dengan AHY, dan Gibran posting setelah ada respon tidak salaman itu, beliau posting di akunnya, bahkan selamat ulang tahun AHY kan begitu. Jadi menunjukkan bahwa AHY dan Gibran tidak ada masalah. Ya, baik-baik saja ya kondisi pemerintahan Prabowo Gibran saat ini, yang dimana ada Gibran, ada AHY di situ, tidak ada masalah, baik-baik saja. Nah, kalau bicara konteks nanti pengganti, ya ini kan politik, ya. Saya rasa masih terlalu dini kita bicarakan untuk 2029. Apa saja bisa terjadi, tetapi yang saya lihat ya saat ini antara AHY, Gibran tidak ada masalah, dan saya yakin sampai akhir selesai pemerintahan ini mereka akan terus saling topang menopang, bantu-membantu untuk mensukseskan program-program Prabowo Gibran. Oke, termasuk lobby-lobby mungkin ke DPR, sempat ketemu juga dengan Bang Dasko di sana? Kalau konteks ketemu Bang Dasko, saya melihat itu lebih ke konsolidasi internal. Ya, Dasko seorang tokoh politisi senior yang mempunyai peran sentral, ya baik di Kim Plus maupun di Presiden Prabowo. Nah, Gibran datang menemui seorang Bang Dasko, ya tidak ada masalah bahwa walaupun dia seorang wapres, ya bertanya kepada seorang Dasko, berdiskusi kepada Bang Dasko, ya dalam rangka koordinasi, karena kan Bang Dasko ini di DPR, ya. Teman-teman parlemen ini komunikasi politik yang dibangun oleh Bang Dasko luar biasa. Beliau diskusi, saya tidak tahu konteksnya apakah itu tentang pemakzulan di DPR, tetapi sekali lagi saya katakan itu merupakan konsolidasi internal yang sangat bagus. Nah, dan setelah itu apakah itu juga saran dari Bang Dasko ketemu Pak Tri, saya nggak tahu, tetapi itu ada hal yang baik juga ya dalam rangka konsolidasi internal, ya. Seorang Gibran bertanya kepada Bang Dasko bagaimana kondisi teman-teman di parlemen, sehubungan nanti dengan pidato 17-an segala macam, bagaimana apakah semua terkondisi dengan baik, ya partai-partai ini apakah sudah misalnya seia sekata seirama segala. Saya rasa itu lebih pada konsolidasi internal. Oke, baik. Bang Refli melihat bagaimana prosesnya saat ini, menurut Anda apakah pemakzulan ini masih ada jalan atau jangan-jangan udah kandas sebenarnya? Boleh nggak saya menanggapi beliau dulu sebelum jawab ini ya? Oke. Saya tadi berpikir beliau akan mengatakan bahwa Gibran datang ke Tri Sutrisno itu ya sudah begitu saja datang dan lain sebagainya. Tapi ketika dia mengatakan ya wajar saja kalau kemudian dikaitkan dengan manuver soal terkait dengan pemakzulan dan lain sebagainya. Saya senang juga karena kalau dia ngomongnya normatif sekali, selesai debat kita kan. Nah, jadi dalam politik kan tidak ada namanya makan siang yang gratis, no free lunch. Setiap langkah-langkah politik atau peristiwa politik itu bisa kita tafsirkan dan tidak ada tafsir yang salah dan benar ya. Maka penafsiran saya adalah tentu Gibran melakukan manuver. Tergantung kita mengatakan manuver itu apa sih maksudnya dalam diskusi ini, apakah dia dalam hal yang kita anggap negatif atau positif. Tetapi yang namanya politician ya pasti melakukan manuver kalau seandainya dia terancam. Katakanlah misalnya ada aspirasi dari jenderal ya, para jenderal TNI Purnawirawan ini yang kemudian menginginkan pemakzulan Gibran. Nah, tentu Gibran kemudian melihat bahwa perlu dia sebuah manuver tertentu. Nah, salah satu kunci manuver di TNI itu adalah dengan mengunjungi Tri Sutrisno. Saya kira itu kan common sense, make sense, masuk akal kan sebenarnya. Kemudian bertemu juga dengan sosok yang konon, kata orang ini konon, paling acceptable hari ini untuk menjadi pengganti. Ya kan? Wah, udah senyum-senyum nih Doli Kurnia. Konon paling acceptable. Karena dalam politik itu kadang-kadang kita tidak cari orang yang terbaik. Karena terbaik itu belum tentu bisa diterima dalam semua 8 penjuru angin. Tetapi orang yang paling acceptable tentu dengan kapasitas yang diharapkan jauh lebih baik. Nah, Dasko konon disebut-sebut. Jadi ketika Gibran menemui dua orang ini, maka ini disebut-sebut sebagai pengganti. Oke. Ya kan? Dua nama ya sudah masuk AHY dan Bang Dasko. Ya, AHY dianggap
juga punya disebut Pak Mahfud ya kalau AHY. Tapi kan ada persoalan dengan AHY, dia dari partai politik yang barangkali nanti akan menjadi saingan Gerindra sendiri dan lain sebagainya. Dasko dalam satu wadah partai politik tapi apapun bisa. Dulu juga Prabowo Sandi juga bisa. Nah, karena itu kita harus melihatnya ini adalah cara Gibran untuk mengecilkan, memperlemah magnitude soal pemakzulan ini. Dan saya kira sah-sah saja di dalam politik itu. Tidak ada yang tidak sah gitu. Hanya saja memang selain melakukan manuver kunjungan-kunjungan seperti ini yang sebenarnya simbolik ya, memperbaiki personal relationship, yang paling baik adalah justru Gibran lebih membuktikan kemampuan-kemampuan yang bisa dilihat orang. Nah, setuju. Misalnya, kalau Prabowo tidak ada, dia yang mewakili ke luar negeri misalnya. Atau bicara dengan tamu-tamu negara dan lain sebagainya. Nah ketika AHY yang menggantikan misalnya menemui tamu negara, ya di situ kan soal problem real kemampuan. Ini sorry to say ya, kita ini kan bicara politik. Ada orang yang punya kemampuan sangat tinggi tetapi tidak bisa dipilih. Tetapi ada orang yang kemampuannya ya rata-rata saja tapi terpilih karena digandeng dan digendong, kira-kira begitu kan, digandeng dan digendong. Nah ketika misalnya Prabowo mewakilkan dirinya kepada AHY untuk menemui tamu negara dan lain sebagainya, saya mencatat dua hal yang merupakan kelebihan AHY. Sekalian aja kita adu domba begini dalam tanda kutip ya. Pertama, gesture, ya kan, dia jauh lebih pede. Kemudian secara intelektual jauh lebih percaya diri. Dan kemudian ya kepercayaan dirinya itu sendiri karena badannya besar tinggi dan lain sebagainya. Makanya saya katakan AHY itu mewarisi sifat-sifat SBY, Gibran mewarisi sifat-sifat Jokowi. Kita lihat kan Jokowi di dalam awal-awal pemerintahan kan terlihat tidak percaya diri, suka cengengesan dan lain sebagainya. Ketika kita lihat waktu dia ngangkat gong waktu SBY mau pidato. Nah, ini menurut saya yang ke depan akan selalu menjadi perbandingan orang. Itu baru dengan SBY. Tapi jangan lupa ada sosok Dasko, ada sosok Puan Maharani. Dari Golkar nggak disebut, Mbak Refli? Golkar untuk sementara Bahlil menyelamatkan kepemimpinannya dulu lah. Udah ready, jangan-jangan Golkar juga ada ini. Enggak, masalahnya Bahlil masih dalam bahaya kan. Orang sudah menyebut-nyebut Mbak Tutut jadi pengganti ketua umum Golkar dan lain sebagainya. Hoax, kata Bang Doli hoax. Ya, hoax itu kan kalau tidak terjadi. Kalau terjadi kan tidak hoax nantinya. Nanti kan? bicaranya. Iya, nanti. Nah, tapi ada satu hal yang menarik. Begini, kalau kita bicara konstelasi politik terakhir ini, kita menyebut triangle ini. PDIP dengan Megawatinya, Prabowo tentu dengan presidensinya, kemudian Jokowi dengan warisannya termasuk Gibran. Kan tiga ini. Kita tidak mungkin tidak mengatakan bahwa tiga pihak ini berkontraksi. Saya misalnya mendapatkan informasi, tentu harus diklarifikasi. Keputusan untuk membebaskan Hasto itu memang permintaan Megawati. Dan secara post factum ya, post factum kita bisa mengatakan benar. Kenapa? Karena Hasto jadi sekjen lagi. Kita kan nggak bisa mengatakan di balik layar, tapi secara post factum kita bisa lihat. Oh ternyata minta dibebaskan, mau dijadikan sekjen lagi. Mbak Mega atau Bu Mega lebih percaya kepada Hasto dibandingkan sosok lainnya, walaupun ini sudah periode ketiga. Itu satu hal. Tetapi permintaan ini kalau hanya diberikan kepada Hasto, orang akan ribut kan begitu. Karena at the same time ada Tom Lembong. Maka Tom Lembong jadi cover up-nya. Saya baru sadar juga. Padahal saya muji-muji kemarin itu. Tapi nggak apa-apa juga ya kan. Karena orang nggak salah kan. Jadi ini cover up-nya Tom Lembong. Tapi sesungguhnya tujuannya adalah membebaskan Hasto. Pertanyaannya adalah, kok Prabowo mau membebaskan Hasto atas permintaan Bu Mega? Sekali lagi, no freelance dalam politik. Imbangannya paling tidak dukungan secara agak kasat mata terhadap pemerintahan sekarang oleh PDIP. Tapi kira-kira, ini kalau kita bicara kontraksi politiknya. Yang komposisi sekarang kurang. Nyaman nggak PDIP hanya dapat kue pembebasan Hasto untuk mengendorse pemerintahan Prabowo? Jangan-jangan paketnya itu pemakzulan Gibran, tapi tidak tahun ini.
tahun depan atau tahun 2027. Jangan-jangan kan begitu. Jadi menurut Anda ini menjadi alat bargain politik? Oh iya dong, dalam politik tuh nggak ada yang namanya harmonis semua. Harmonis itu di depan. Tapi di bawah permukaan selalu ada pembicaraan politik tingkat tinggi. Yang layer-layernya pun Doli pun belum tentu masuk, ya kan? Kalau layernya itu sudah Prabowo, Mega, Jokowi, itu nggak bisa sembarangan masuk. Ditambah SBY nggak bisa sembarangan orang masuk. Tapi kalau sekjen ke bawah barulah masuk Doli, kan kira-kira begitu. Oke, baik. Apakah betul itu menjadi tools bargain politik? Bang Doli nanti dijawab usai jeda ya Bang ya. Kita masih akan lanjutkan dan kami juga mengundang Anda untuk menyampaikan pertanyaan Anda di kolom chat bagi Anda yang mengikuti siaran kami melalui live streaming YouTube cnnindonesia.com. Nanti pertanyaan Anda akan dijawab oleh narasumber yang hadir malam hari ini. Tetap bersama kami di Head to Head with Elvira. Sesaat lagi.